Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan berkat karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa lagi kali ini. Dalam kesempatan kali ini, saya Marcella Agustin sebagai salah satu generasi Z akan menyampaikan pidato dengan mengangkat topik yang sangat penting di era modern dan digital ini, yaitu kesehatan mental atau mental health, khususnya yang dialami oleh generasi Z atau biasa kita sebut sebagai Gen Z. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar istilah kesehatan mental, baik di media sosial, televisi, maupun dalam percakapan sehari-hari. Namun, meski sering dibicarakan, pemahaman dan perhatian kita terhadap kesehatan mental seringkali masih kurang. Mengapa kesehatan mental itu penting? Kesehatan mental adalah hal yang sering kita abaikan, padahal sangat berpengaruh pada kualitas hidup kita. Kondisi ini mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasakan, berinteraksi, merespon tantangan. Masalah kesehatan mental bisa berdampak negatif pada kemampuan kita untuk berinteraksi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dikutip dari detik.com, gangguan kesehatan mental pada Gen Z meningkat hingga 200%. Dan dilansir dari laman Kemenkes, sebanyak 6,1% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental, dan spesialis kedokteran jiwa Dr. Lahargo Kembaren membenarkan adanya peningkatan tersebut dan mengungkapkan bahwa gangguan kesehatan mental yang banyak ditemui pada Gen Z adalah gangguan kecemasan, depresi, dan bunuh diri. Di generasi Z, ada beberapa fenomena yang cukup menarik tapi juga mengkhawatirkan. Ada banyak orang yang mengakui bahwa mereka merasa cemas, stres, bahkan depresi. Namun, apa penyebabnya? Kok bisa itu terjadi? Fenomena pertama, pengaruh dari media sosial yang berlebihan. Gen Z lahir dan tumbuh di era digital di mana media sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Ada banyak manfaat media sosial, namun di sisi lain ada pula dampak negatifnya. Terlalu banyak waktu di media sosial terkadang membuat kita secara tidak sadar sudah terjebak di dalam perbandingan sosial, di mana ada standar kecantikan, standar kesuksesan, atau gaya hidup yang seolah-olah ideal di media sosial, padahal belum tentu semua itu nyata. Fenomena kedua, loneliness paradox atau paradok kesepian. Meski kita kelihatan memiliki banyak teman di media sosial, banyak dari kita yang merasa kesepian di kehidupan nyata. Kenapa? Karena kita merasa terhubung secara online, namun secara emosional terasa hampa. Hubungan nyata itu penting dan terkadang kita lupa untuk mengutamakan koneksi asli daripada sekedar like atau komen di sosial media. Fenomena ketiga, FOMO atau fear of missing out, yaitu ketakutan atau kecemasan yang dialami seseorang karena merasa ketinggalan, tidak ikut serta, atau kehilangan pengalaman yang dianggap menyenangkan. FOMO muncul akibat paparan media sosial yang terus-menerus di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampaknya lebih menarik atau sempurna. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, konsumsi informasi instan, di mana Gen Z terbiasa dengan akses cepat ke informasi melalui Google, YouTube, TikTok, dan lainnya, sehingga Gen Z lebih informatif dan up-to-date dibanding generasi sebelumnya. Namun sering menghadapi information overload yang dapat meningkatkan stres dan kebingungan. Dari fenomena-fenomena yang sudah kita bahas, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini terjadi kepada kita. Pertama, sadari bahwa kesehatan mental itu penting. Jangan pernah merasa takut untuk bahas kesehatan mental. Kalau kita merasa adanya cemas, stres, dan lainnya, jangan ragu untuk mencari bantuan, baik ke keluarga, teman, atau tenaga profesional seperti psikiater. Yang kedua, kurangi penggunaan media sosial yang berlebihan. Media sosial sebenarnya positif jika digunakan dengan bijak.
Pilih konten yang bermanfaat, menambah pengetahuan, dan jangan biarkan kita menghabiskan banyak waktu di media sosial. Yang ketiga, itu ada bentuk lingkungan yang suportif. Lingkungan yang suportif membantu kita saling mendukung dan bukan hanya menghakimi. Jadilah pendengar yang baik untuk teman dan beri ruang terlebih dahulu kepada mereka untuk bercerita, karena kita tidak pernah tahu apakah ia sedang butuh seseorang untuk mendengar keluh kesahnya atau tidak. Semua langkah ini mungkin terdengar sederhana, namun dampaknya bisa sangat besar. Jika kita bisa menjaga kesehatan mental, kita bukan hanya membangun diri menjadi generasi yang kuat, tetapi juga membuat masa depan bangsa yang lebih cerah. Semoga kita bisa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang sehat secara mental, baik untuk diri kita sendiri maupun generasi selanjutnya. Ingat bahwa kalian tidak sendiri dan semua orang pasti pernah mengalami stres atau merasa tidak pernah cukup dengan dirinya. Tetapi kita bisa saling mendukung dan membantu bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu.